Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malvin Hidayatullah dengan NIM 2104264. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dalam bentuk video presentasi pada mata kuliah Pemerintahan Nagari Desa yang diampu oleh Ibu Arta Dini Akmal, SHP MPA. Pada video ini saya akan mempresentasikan tentang peran kualitas sumber daya manusia dalam keberhasilan pelaksanaan program kelompok tani di Negari Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan, Kota Baru. Pendahuluan. Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Di Negari Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan, Kota Baru, kelompok tani menjadi salah satu wadah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Kelompok tani tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, tapi juga sebagai platform untuk mengakses sumber daya, teknologi, dan pasar. Namun, keberhasilan pelaksanaan program kelompok tani tidak hanya tergantung pada ketersediaan sumber daya alam dan teknologi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Kualitas sumber daya manusia pada kelompok tani mencakup berbagai aspek, seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap para anggota kelompok dalam mengelola usaha pertanian. Sumber daya manusia yang berkualitas mampu mengimplementasikan praktik pertanian yang baik, beradaptasi dengan perubahan, serta berinovasi dalam menghadapi tantangan yang ada. Pelatihan dan pendidikan menjadi faktor kunci yang dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam menjalankan program-program pertanian yang telah direncanakan. Selanjutnya ada metode. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami fenomena sosial serta perilaku manusia secara mendalam. Metode ini berfokus pada pengumpulan data kualitatif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konteks, makna, dan pengalaman individu atau kelompok. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh data yang jelas mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keberhasilan program kelompok tani di Negari Gunung Malintang, serta memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelompok tani dan rekomendasi untuk pengembangan program pertanian agar lebih efektif. Hasil penelitian. Yang pertama, lokasi. Negari Gunung Malintang berada di Kecamatan Pangkalan, Kota Baru, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Secara geografi, Negari Gunung Malintang memiliki luas 222,07 km persegi atau 30,05% dari luas Kecamatan Pangkalan, Kota Baru. Ini menjadikannya negari terluas di kecamatan tersebut. Negari Gunung Malintang dibagi menjadi 8 jorong sebagai berikut. Yang pertama ada Jorong Batu Belah, yang kedua ada Jorong Bukit Talau, ketiga ada Jorong Kota Lamo, yang keempat ada Jorong Kota Masjid, yang kelima ada Jorong Bali Buki, yang keenam ada Jorong Banca Lumpur, yang ketujuh ada Jorong Sungai Pimping, dan yang terakhir kedelapan ada Jorong Lubu Ameh. Masing-masing jorong yang terdapat di Negari Gunung Malintang memiliki satu kelompok tani yang sudah dibentuk. Namun dari total 8 kelompok tani yang dibentuk saat ini hanya 50% yang masih aktif. Kelompok tani yang masih aktif tersebut berada di Jorong Bukit Talau, Sungai Pimpiang, Jorong Bali Buki, dan Jorong Batu Bala. Selanjutnya ada pengaruh kualitas SDM. Kurangnya kualitas sumber daya manusia di Negari Gunung Malintang, Kecamatan Pangkalan, Kota Baru menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan dan keberlangsungan program kelompok tani. Rendahnya tingkat pendidikan dan pelatihan yang diterima oleh anggota kelompok tani menyebabkan mereka masih mengandalkan pengetahuan tradisional, sehingga kesulitan dalam mengadopsi teknik pertanian modern yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Selain itu, kurangnya keterampilan manajerial di kalangan anggota kelompok tani mengakibatkan kesulitan dalam merencanakan dan melaksanakan program, serta mengelola sumber daya secara efektif. Motivasi dan partisipasi aktif anggota juga rendah, karena banyak petani merasa tidak memiliki peran dalam pengambilan keputusan, yang diperparah oleh kurangnya komunikasi dan transparansi dalam kelompok. Hal ini mengurangi rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberhasilan program, sehingga menghambat upaya mereka untuk berkontribusi secara maksimal. 3. Ada solusi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Untuk mengatasi permasalahan kurangnya kualitas sumber daya manusia
yang mempengaruhi keberhasilan dan keberlangsungan pelaksanaan program kelompok tani di negara Gunung Malintang, beberapa solusi strategis dapat diimplementasikan. Yang pertama ada pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Mengadakan program pelatihan untuk teknik pertanian modern dan manajemen usaha tani dan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan organisasi mungkin menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan sumber daya manusia. Yang kedua ada pengembangan keterampilan manajerial berupa melatih kepemimpinan kelompok tani dalam manajemen organisasi dan fokus pada perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya, dan komunikasi yang efektif. Yang ketiga ada meningkatkan partisipasi dan komunikasi berupa membangun komunikasi yang baik dan transparansi dalam anggota kelompok serta mengadakan pertemuan rutin yang melibatkan anggota dalam perencanaan dan evaluasi. Yang keempat ada akses terhadap informasi dan teknologi berupa meningkatkan akses anggota terhadap informasi dan teknologi pertanian serta penyediaan fasilitas seperti pusat informasi dan pelatihan penggunaan teknologi. Dan yang terakhir ada pemberian insentif dan dukungan, memberikan insentif bagi anggota yang berkontribusi dalam program serta dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menyediakan sumber daya dan fasilitas. Kesimpulannya, kurangnya kualitas sumber daya manusia di negara Gunung Malintang, Kecamatan Pakalan Kota Baru, menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan program kelompok tani, disebabkan oleh rendahnya pendidikan, keterampilan manajerial yang minim, serta kurangnya motivasi dan partisipasi aktif anggota. Untuk mengatasi masalah ini perlu diimplementasikan beberapa solusi strategis, seperti mengadakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota, mengembangkan keterampilan manajerial bagi pemimpin kelompok tani, serta meningkatkan partisipasi dan komunikasi dalam kelompok. Selain itu, akses terhadap informasi dan teknologi pertanian harus diperluas, dan pemberian insentif serta dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait dapat mendorong partisipasi aktif. Dengan langkah-langkah ini diharapkan kualitas sumber daya manusia dapat meningkat, mendukung keberhasilan program kelompok tani, serta berkontribusi pada produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah dan jenggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.